Mari kita buka pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, ananda sekalian, pada kesempatan hari ini kita kembali lagi pada materi pembelajaran kita, mata pelajaran matematika dengan materi bilangan bulat. Ya, kemarin sudah kita pelajari ya tentang bagaimana itu bilangan bulat. Ya, yang pertama kemarin itu bilangan bulat itu ya. Oke. Ada bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat itu sendiri. Ya, oke, karena kemarin sudah kita pelajari ini, ya. Jadi kita lanjut lagi ke pembahasan yang kedua lagi, yaitu ya mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, ya. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Yang pertama itu adalah mengurutkan bilangan bulat. A itu mengurutkan bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat mengurutkan ya beberapa bilangan ya. Bulat yaitu menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari yang nilainya terbesar atau yang terkecil pada garis bilangan. Semakin ya atau terkecil ya. Pada garis bilangan semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya semakin besar. Sebaliknya semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Ya, kita lihat contohnya ini. Contoh soal. Untuk urutkan bilangan-bilangan di bawah ini, lalu letakkan di garis bilangan. Iya. Lalu ya, diletakkan pada garis bilangan. Oke, kita lihat. Yang pertama itu adalah 34 minus 23 minus 48 42, 29, dan minus 36. Sedangkan di B-nya itu adalah ya minus 162, terus minus 176, 325, minus 374, terus minus 293 dan minus 285. Jadi kita lihat jawabannya ya. Kita lihat. Nah, setelah kita urutkan ya, kita kelompokkan dulu mana ya kelompok bilangan negatif dan urutan dari yang terkecil, dan mana kelompok bilangan negatif positif dan urutan dari yang terkecil. Ya, kita lihat bersama. Untuk yang pertama ya, kelompok bilangan negatif itu ya minus 23, minus 48, dan minus 36. Ya, ini adalah kelompok bilangan negatif. Sedangkan urutan yang terkecilnya itu adalah ya urutan terkecilnya itu minus 48, minus 36, minus 23. Kenapa tidak 23 yang pertama urutan terkecil? Karena definisinya tadi itu ya semakin ke kiri suatu bilangan semakin ukurannya semakin kecil. Ya, semakin ke kiri bilangan ukurannya semakin kecil. Ya, dalam garis bilangannya itu yang urutan pertama itu adalah ya, tentu yang 23. Berarti minus 23 itu sudah masih dikatakan urutan yang terbesar ketimbang minus 36. Jadi kita lihat bersama ya. Jadi urutan bilangan negatif terkecil yaitu minus 48, minus 36, dan minus
23. Oke, terus kelompok bilangan positif, ya. Oke, kelompok bilangan positif yaitu ya 34, 42 dan 29. Ya, kalau urutan bilangan yang positif saya kira sudah kita ketahui bersama. Ya, tentu yang terkecil itu adalah 29, 34 dan yang terbesar itu adalah 42. Nah, jadi urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhan adalah yaitu minus 48, minus 36, minus 23, ya 29, 34 dan 42. Karena pertanyaan tadi harus diletakkan pada garis bilangan, maka ini adalah garis bilangan. Kita letakkan pada garis bilangan, maka garis bilangannya akan seperti ini, ya. Yaitu minus 48, minus 36, minus 23, 29, 34 dan 42. Ya. Ini adalah cara untuk menentukan urutan suatu bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat lagi yang kedua, ya. Yang kedua itu kita lihat, ya, yaitu soalnya minus 162, 176, 325, minus 374, 293, minus 285. Ya, perhatikan baik-baik, ya. Kelompok bilangan negatif, ya, yaitu ya, bagaimana kedengaran suara saya? Hilang tadi suara tos-tos. Oke, jelas pembahasannya, jelas? Jelas. Yes, Ustaz. Oke, kita lanjut lagi, ya. Oke, kita lanjut, ya. Jadi ini soalnya tadi, ya. Kita kelompokkan bilangan negatifnya. Jadi kita kelompokkan bilangan negatif yang dimana, ya, minus 162, minus 374 dan minus 285. Ya. Ya, mohon untuk dikasih mati mikrofonnya dulu ya, Dek. Kita dengar dulu penjelasan dari sini. Ya. Ya, mohon dikasih mati dulu. Ya. Oke. Sudah kita kelompokkan tadi itu bilangan negatifnya ini. Setelah itu kita urutkan dari yang terkecil, yaitu minus 374, minus 285, dan minus 162. Terus kelompok bilangan positif, yaitu 176, 325, dan 293. Jadi kita urutkan bilangan positif dari yang terkecil itu berarti 176, 293, dan 325. Jadi urutan bilangan dari yang terkecil secara keseluruhannya itu menjadi ya minus 374, minus 285, minus 162, terus 176, 293, dan yang terbesar itu adalah 325. Oke, karena pertanyaannya juga diletakkan pada garis bilangan, maka akan menjadi seperti ini. Ya, minus 374, minus 225, minus 162,
176, 263, dan 325. Oke. Nah, dari penjelasan ini, mungkin ada yang mau ditanyakan sama adik-adik sekalian. Ya, mungkin ada yang belum paham tentang bagaimana mengurutkan bilangan ini. Dan perlu diketahui juga, seandainya kebalikan, ya, ada pertanyaan, ya, urutkan bilangan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti nanti, ya, kalau terbesar berarti yang mulai misalnya A, berarti kalau terbesar ke yang terkecil itu berarti urutan bilangannya itu adalah 42, 34, 29, minus 23, minus 36, dan minus 48. Kebalikan dari ini. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Mungkin ada yang mau tanya atau sudah paham? Paham, Ustaz. Oke, alhamdulillah kalau ada yang sudah paham. Ya, sudah paham semua? Sudah, Ustaz. Nah, oke, berarti kita lanjut lagi karena ini sudah paham. Ya, kita lanjut materi selanjutnya itu, ya, yaitu membandingkan bilangan bulat. Ya, membandingkan bilangan bulat. Ya, oke. Perhatikan baik-baik. Dalam membandingkan bilangan bulat, ya, dalam membandingkan bilangan bulat, yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah ada yang namanya lambang untuk membandingkan sebuah bilangan bulat. Jadi, ya, ada namanya itu, ya, lambang untuk membandingkan dua buah bilangan bulat. Jadi, adapun lambang-lambang itu adalah, ya, mungkin adik-adik sudah lihat di layarnya, ya. Ini A lebih dari B, maka ditulis, ya, A dengan menggunakan lambang ini, lebih, bacanya ini lebih dari, ya, lebih dari B. Begitu juga selanjutnya itu A kurang dari B, ditulis A, ini lambangnya ini adalah kurang dari B, ya. Bacanya lambangnya ini adalah kurang dari B. Terus A lebih dari atau sama dengan B, ditulis A, ya, lebih dari atau sama dengan B. Ini lambangnya. Ya. Selanjutnya A kurang dari atau sama dengan B, ditulis A kurang dari atau sama dengan B. Ya, ini lambangnya. Ya, perlu diingat, ya, perlu diingat. Ya, bilangan positif selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Ingat baik-baik, ya. Ingat, bilangan positif, ya, selalu lebih besar dari bilangan negatif. Oke. Ya. Perhatikan contoh di bawah ini, ya. Diketahui bilangan bulat positif M dan bilangan bulat negatif N. Ya. Bilangan M tersusun dari dua angka, sedangkan bilangan N tersusun dari 5 angka. Manakah bilangan yang lebih besar? Jelaskan, ya. Pembahasan. Tentu yang lebih besar itu adalah N. Ya. Ya, karena N itu tersusun dari 5 angka. Berarti M itu lebih besar dari N. Ya, maka menggunakan, ya, tanda ini, ya, tanda lebih besar. Ya, ini alasannya bilangan bulat positif selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif tanpa memperhatikan angka penyusunannya. Oke, sampai di sini paham? Paham. Oke, paham, ya. Ya, sama juga kebalikannya, misalnya di sini, ya, misalnya di sini 5, berarti di sini 5 dan di sini 2. Maka kebalikan, maka
M itu lebih kecil dari N. Ya, kebalikannya ya. Ya. Sampai di sini paham? Paham. Oke, paham ya. Selanjutnya, oke, yang ketiga ya. Pembahasan kita yang ketiga itu lawan suatu bilangan. Ada kata lain dari lawan ini, ada namanya itu adalah inverse ya. Lawan atau inverse. Ya, dalam bahasa matematikanya lawan itu atau inverse ya. Yang mau menulis silakan menulis ya. Lawan atau inverse suatu bilangan bulat ya. Setiap bilangan bulat mempunyai lawan ya. Yang pertama, lawan dari A adalah bilangan negatif A. Lawan dari negatif A adalah bilangan positif A. Misalnya contoh, ya, lawan dari minus 5 adalah 5. Sedangkan lawan dari 17 adalah minus 17. Lawan dari minus 81 adalah 81. Nah, sampai di sini paham semua? Paham. Oke, setelah paham semua, ya, adik-adik nanti akan saya kasih soal. Ada, ya, ada mungkin soal yang saya kasih, ya. Ada 2 soal yang saya kasih. Semoga adik-adik bisa mengerjakannya ya. Ya. Adapun soalnya ini soalnya ya. Ya. Sekarang boleh adik-adik kerjakan ya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya. Oke, silakan dikerjakan sekarang. Ya. Dan nanti akan dikirim ke WA saya ya. Ke WhatsApp saya. Sudah tahu nomornya saya semua? Belum. Tahu. Oke ya. Ada di grup. Ya, ada di grup. Nanti saya infokan untuk untuk latihan soalnya dikirim ke WA pribadi saya ya. Jangan dikirim di grup, oke? Oke, silakan dicatat. Soalnya sudah di screenshot soalnya. Sudah di screenshot. Sudah. Oke, yang lain sudah semua. Sudah di screenshot soalnya. Sudah bisa? Oke, sudah bisa? Mufid, nanti kukirimkan kau fotonya Mufid. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Apa? Mungkin ada yang mau ditanyakan Anda semua. Nanti kukirimkan ke ini foto soal apa? Tidak ada itu gambarnya toh? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Oke, sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Ustaz. Oke. Karena tidak ada pertanyaan, sekarang adik-adik silakan kerjakan soal yang saya kasih dan akan dikirim ke WA saya pribadi nanti ya. Oke, mungkin cukup dan sampai di sini dulu pertemuan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Irga Bajo ya. Ini sama. Sudah nih. Aliran dari kaki. Sudah nih. Sudah nih. Ada yang masih ditanyakan?